Nyanyian Sunyi Sriwening. Bab 9 Hancurnya Gagak Kukila. Pagi yang biasanya penuh deru mobil dinas dan salam sopan karyawan kini terasa asing bagi Gagak Kukila. Ia berdiri di depan gedung kaca tempatnya bekerja, namun kartu akses yang dulu membuka pintu dengan sekali gesek, kini hanya memunculkan bunyi bip penolakan. Dua satpam yang dulu selalu menyapanya, "Selamat pagi, Pak Gagak," hanya menunduk kaku, pura-pura sibuk dengan buku catatan. Posisi eksekutif yang ia banggakan resmi dicabut. Dewan direksi, yang dulu sering makan malam dengannya, kini menyingkirkannya dengan alasan penyalahgunaan wewenang dan transaksi mencurigakan. Baginya, semua itu hanya dalih. Ia merasa dijebak oleh kolega yang iri. Namun, siapapun penyebabnya, kenyataan tetap tak berubah, kursi empuknya sudah diduduki orang lain. Masalahnya tak berhenti di kantor. Bisnis tanah yang ia kelola secara pribadi juga mulai runtuh. Warga kampung yang bertahun-tahun diam akhirnya berani bersuara. Cerita tentang tanah warisan yang ia beli murah lalu ia jual berlipat ganda, tentang sawah produktif yang ia alihfungsikan tanpa izin, hingga tanah sengketa yang ia paksakan dengan surat palsu, satu persatu menyeruak ke media lokal. "Tanahku diambilnya cuma 5 juta. Sekarang dijualnya 500 juta. Teriak seorang ibu di depan wartawan. "Dia pikir kami ini bodoh semua," timpal lelaki tua lain, wajahnya berkerut penuh amarah. Berita itu menyebar cepat, dari koran kampung hingga portal daring kota. Nama Gagak Kukila yang dulu identik dengan eksekutif sukses, kini berubah menjadi penipu tanah. Di rumah, telepon tak henti berdering. Bukan tawaran kerjasama, melainkan debt kolektor, wartawan, dan pengacara yang mengancam. Surat panggilan polisi pun datang, menambah sesak dadanya. Keluarga besarnya, yang dulu selalu menyanjungnya, justru berbalik arah. Adik-adik yang pernah ia sekolahkan dengan uang hasil jual beli tanah kini mendadak sulit dihubungi. Sepupu-sepupu yang dulu datang membawa senyum dan tangan kosong, lalu pulang dengan amplop dari Gagak, kini tak lagi berani menampakkan wajah. "Kalau ikut-ikut dia, kita bisa terseret masalah," bisik mereka di belakang. "Biar saja dia tanggung sendiri," sahut yang lain. Di kampung, namanya menjadi bahan ejekan. Anak-anak kecil bahkan berteriak, "Pak Gagak maling tanah." Ketika ia lewat, warga yang dulu tunduk ini menatapnya dengan mata penuh dendam. Untuk pertama kalinya, Gagak Kukila merasa sendirian. Semua pijakan yang ia kira kokoh, jabatan, bisnis, dan keluarga besar, runtuh dalam waktu singkat. Ia, yang dulu berdiri paling tinggi, kini terperosok dalam jurang yang dalam dan gelap. Hari-hari berikutnya bagai mimpi buruk tanpa ujung. Gagak Kukila yang biasa duduk di ruang rapat berpendingin udara kini menghabiskan waktu di ruang tamu rumahnya, menatap televisi yang terus-menerus menayangkan berita tentang dirinya. Foto wajahnya terpampang dengan judul besar, "Eksekutif terhormat terjerat kasus tanah." Ia mencoba menelpon beberapa kolega yang dulu menyebutnya sahabat, tetapi sambungan telepon lebih sering berakhir dengan nada sibuk atau pesan singkat, "Maaf, saya sedang rapat." Beberapa bahkan tak menjawab sama sekali. Mobil mewah yang biasa ia kendarai pun terpaksa dijual untuk menutup biaya pengacara. Rumah besar di pinggiran kota mulai digadaikan, sementara pekerja rumah tangga satu persatu pamit karena gaji tak lagi dibayar. Kehidupan glamor yang dulu ia pamerkan di media sosial kini lenyap tanpa jejak. Yang lebih menyakitkan adalah tatapan orang-orang kampung. Dulu ia pulang dengan kepala tegak, disambut tangan menjabat dan senyum penuh hormat. Kini, setiap langkah kakinya hanya mengundang bisik-bisik. "Itu dia yang bikin tanahku hilang. Makanya jangan serakah, inilah balasannya. Dulu sok kaya, sekarang sok susah." Setiap kata itu menancap seperti duri. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa semua orang salah paham. Tetapi, bukti-bukti yang muncul justru menguatkan tuduhan, sertifikat ganda, surat jual beli bermasalah, dan pengakuan warga yang merasa ditipu. Di tengah kekalutan, ia mendatangi salah satu pamannya, yang dulu sering ia bantu membayar hutang. Ia berharap masih ada yang mau mendengarkan. "Paman, tolonglah aku. Semua orang berbalik. Kau tahu aku tidak seburuk itu." Namun, sang paman hanya menghela napas panjang. "Gagak, dulu aku sudah peringatkan, jangan main-main dengan tanah orang. Kau kira warga kampung ini akan diam selamanya? Kini kau rasakan akibatnya. Aku tak bisa ikut campur. Kalau aku ikut menolong,
keluargaku bisa kena masalah juga. Ucapan itu menamparkan lebih keras dari pukulan. Gagak melangkah keluar dengan mata panas, dada terasa kosong. Ia baru sadar, bahkan keluarga dekatnya pun kini melihatnya sebagai beban. Malam itu, ia duduk di beranda, menatap lampu jalan yang temaram. Angin membawa suara gamelan dari hajatan tetangga, suara yang dulu akrab dan mengundang, kini terdengar seperti ejekan. Di hadapannya, semua jalan tampak buntu. Yang tersisa hanya rasa penyesalan, dan rasa takut. Takut bahwa semua yang ia bangun dengan ambisi, tipu daya, dan kerja keras, benar-benar musnah tanpa bisa kembali. Sekar Arum duduk di ruang tamu dengan wajah yang sulit dibaca. Di meja, segelas teh hangat yang ia buat untuk Gagak Kukila sudah dingin tak tersentuh. Ia menatap lelaki itu yang kini tampak lebih tua dari usianya, dengan rambut berantakan dan mata cekung. "Mas Gagak," suaranya pelan, namun tegas. "Aku sudah terlalu lelah." Kukila menoleh, tatapannya penuh cemas. "Sekar, jangan bicara begitu. Semua ini hanya badai. Aku bisa bangkit lagi. Aku pernah di atas, aku bisa kembali." Sekar Arum menggeleng, wajahnya getir. "Masih belum sadar?" "Iya." "Semua orang menutup pintu, bisnis habis, jabatan dicabut, nama kita jadi bahan gunjingan. Kau masih saja bicara soal bangkit. Bangkit dengan apa? Dengan hutang, dengan tipu daya lagi." Kata-kata itu menghujam tepat di jantungnya. Kukila ingin membela diri, tetapi lidahnya keluh. Ia tahu, sebagian besar tuduhan itu benar. Sekar Arum menunduk, mengusap jarinya gelisah. "Mas, dulu aku ikut karena percaya. Aku percaya Mas orang besar, bisa menuntunku hidup lebih baik. Tapi kenyataannya, semua yang Mas bangun dari kebohongan. Aku malu, Mas. Malu pada diriku sendiri, pada anak-anak kampung yang tanahnya kau rampas, pada keluargaku." Kukila meraih tangannya, berusaha menggenggam, tapi Sekar menarik diri. "Ada jarak yang tak bisa lagi dijembatani. Aku tidak sanggup lagi mendampingi Mas. Aku ingin keluar dari lingkaran ini. Sekar, jangan tinggalkan aku. Kau satu-satunya yang tersisa. Semua sudah pergi, semua sudah berkhianat. Hanya kau yang kupercaya." Kukila hampir berteriak, matanya merah menahan tangis. Namun Sekar Arum justru berdiri. "Kalau kau benar-benar percaya padaku, biarkan aku pergi. Karena aku tak ingin ikut tenggelam bersama dirimu." Ia melangkah ke kamar, mengambil tas kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Rupanya keputusan itu bukan lahir malam itu saja, melainkan sudah lama ia pikirkan. Kukila hanya bisa terpaku, tubuhnya gemetar. Ketika Sekar Arum berjalan menuju pintu, Kukila jatuh berlutut di lantai. "Sekar, jangan tinggalkan aku. Tanpa kau, aku tak punya siapa-siapa lagi." Sekar berhenti sejenak, menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Maaf, Mas, tapi kau sendirilah yang membuat dirimu sendirian." Lalu pintu itu tertutup perlahan, menyisakan bunyi yang bergema di hati Kukila, lebih nyaring daripada suara apapun. Ia terkulai di lantai, dada sesak, tangannya bergetar memeluk udara kosong. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Gagak Kukila benar-benar sendirian. Malam-malam sesudah kepergian Sekar Arum terasa panjang dan membeku. Rumah besar yang biasanya dipenuhi langkah kaki, percakapan, dan aroma masakan kini sunyi. Setiap pintu kamar terbuka, memperlihatkan kehampaan. Bahkan suara jam dinding seakan berdetak terlalu keras, memantul di ruangan yang kosong. Gagak Kukila duduk di ruang tengah dengan botol minuman murahan, sesuatu yang tak pernah ia sentuh saat berjaya. Gelas kristal yang dulu ia isi dengan anggur impor kini hanya tergeletak berdebu di lemari kaca. Ia meneguk, berharap mabuk bisa membuatnya lupa. Tapi yang datang hanyalah kenangan, kenangan tentang tawa Sekar Arum, pesta-pesta megah, dan sanjungan orang-orang. Semua itu kini hanya bayangan yang membuatnya semakin sakit. Telepon genggamnya berdering sekali dua kali, tapi bukan dari orang yang ia harapkan. Bukan dari sahabat lama, bukan dari keluarga. Melainkan dari debt collector yang menagih, dari pengacara yang minta bayaran, dari nomor tak dikenal yang menghujaninya dengan makian. Akhirnya ia mematikan ponsel itu, membiarkannya mati bersama sisa-sisa gengsinya. Siang hari, ia mencoba keluar rumah. Jalanan kampung yang dulu membungkuk hormat padanya kini menjadi lorong hinaan. Seorang lelaki tua meludah ke tanah saat ia lewat. Anak-anak berlarian sambil mengejek,
"Pak Gagak, mana tanahku?" Suara tawa mereka menusuk telinga lebih tajam daripada pisau. Ia kembali ke rumah dengan langkah gontai, menutup pintu rapat-rapat, lalu menjatuhkan tubuh di kursi. Rasa malu menjerat seperti rantai. Ia ingin kabur, tetapi kemana? Kota menolaknya, kampung mengutuknya, keluarga meninggalkannya. Hari demi hari berlalu tanpa arah. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat. Ia berhenti bercukur, rambutnya memanjang tak terurus. Surat panggilan polisi menumpuk di meja, tapi ia tak sanggup membukanya. Seolah-olah jika ia tak membaca, masalah itu akan hilang sendiri. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur. Atap rumah yang mulai bocor meneteskan air ke lantai. Gagak Kukila duduk di kursi tua, menatap tetesan air jatuh satu persatu. Ia teringat masa mudanya, saat ia pertama kali masuk kota dengan pakaian sederhana, penuh mimpi dan ambisi. Ia teringat janji-janji manis pada orang kampung, janji untuk membawa kemakmuran. Tapi yang ia lakukan justru merampas, menipu, dan membangun kejayaan di atas penderitaan. Kini semua janji itu berubah jadi kutukan. Ia mengerti, dalam kesunyian itu, bahwa kejatuhannya bukan semata ulah orang lain, melainkan buah dari tangannya sendiri. Namun, penyesalan datang terlambat. Sekar Arum sudah pergi, keluarga besar menjauh, masyarakat menolak. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang dirinya sendiri, seorang lelaki yang dulu disebut eksekutif sukses, kini tinggal seonggok tubuh rapuh di rumah kosong. Malam itu, suara hujan bercampur dengan isak tangisnya. Tidak ada lagi yang mendengar, tidak ada lagi yang peduli. Untuk pertama kalinya, Gagak Kukila benar-benar menanggung kesendirian yang selama ini ia abaikan.